Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Sehat. Sehat. Apakah kalian sudah menerapkan ini protokol kesehatan di rumah? Sudah. Apa saja yang kalian sudah lakukan? Sering mencuci tangan. Terus, apa lagi? Menjaga jarak. Pakai masker. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran daring ini. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, apakah sudah absen semua? Sudah Pak. Sudah ya. Bapak minta ke Naila, silahkan memimpin berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli warzuqni rahman. Selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Pelajaran ini Bapak berharap nanti kalian bisa apa? Yang pertama adalah kalian tuh mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan. Selanjutnya, mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Ceritakan apa sih yang kalian lihat pada gambar di layar HP kalian. Menurut Atalia bagaimana? Itu kayak terjadi keributan gitu antar warga kayaknya. Oke, terjadi keributan antar warga. Baik, terima kasih Atalia. Silakan menurut Fadila atau Kamila apa ini? Kejadiannya sedang terjadi apa? Ada perkelahian karena saling mengejek. Oke, ada perkelahian. Siapa yang ingin menceritakan gambar kedua? Silakan. Oke, baik, ke Sipa Fauzia. Bergotong royong membersihkan lingkungan. Terima kasih Sipa. Itu pendapat Sipa. Selanjutnya ke Najwa Amalia. Contoh gotong royong karena dengan gotong royong terjadi kerukunan antar warga. Baik, terima kasih Najwa. Jipana membacakan teks perbedaan yang menguatkan. Silakan Jipan. Ada dua orang yang ingin berkomentar tentang teks perbedaan yang menguatkan. Yang pertama, silakan ke Dwi Arianti. Menurut Dwi, apa yang bisa kita pelajari pada teks perbedaan yang menguatkan tadi yang telah dibacakan oleh Jipana? Bagaimana Dwi? Kampung Cempaka adalah berbeda suku maupun agama. Baik, terima kasih Dwi. Selanjutnya, persatuan berarti berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Ingat ya, arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan ras budaya. Nah, ini bisa dilakukan di Indonesia. Kenapa dilakukan di Indonesia? Silakan dilihat dan disimak dan juga didengarkan video ini. Nanti silakan siapa yang ingin berkomentar apa yang kalian dapat pelajari dalam video ini ya. Silakan disimak. Menjelaskan manfaat, persatuan, dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia menjadi terhindar dari perselisihan.
Yang kelima, persaudaraan antar warga dapat terjalin semakin erat. Nah, tadi kita sudah banyak menjelaskan tentang apa itu persatuan, apa itu kerukunan. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok. Nah, silakan kalian berdiskusi di grup WA. Contoh hidup rukun di rumah, cari contoh hidup rukun di sekolah, cari contoh hidup rukun di masyarakat. Bapak berikan kalian 15 menit untuk berdiskusi melalui WA grup kelompok masing-masing. Silakan dari kelompok 2. Bapak Sipa. Baik, Sipa, silakan presentasikan dari kelompok kamu. 5 contoh hidup rukun di rumah. 1. Menghormati orang tua, bertengkar dengan saudara, membersihkan rumah, makan bersama, dan berbagi tugas dalam segala hal dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya dari kelompok siapa lagi? Masih kelompok 2. Tuh, silakan siapa? Aku. Baik, silakan Natalia. Contoh hidup rukun di sekolah, membantu teman yang kesulitan, saling menghargai perbedaan teman, melakukan piket bersama, bermain bersama teman, berteman dengan siapa saja. Baik, selanjutnya siapa lagi dari kelompok 2? Saya. Baik, Dwi, silakan Dwi. 1. Mengadakan kerja bakti membuat jembatan. 2. Mengadakan musyawarah. 3. Saling menghormati. 4. Saling menyayangi. 5. Saling membantu. Baik, terima kasih ya. Kelompok 2 sudah lengkap mempresentasikan contoh hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Tadi kita sudah hidup rukun dan juga persatuan di dalam perbedaan. Tadi kita juga sudah melihat ada tari Lego-Lego, ya kan, yang menciptakan suatu persatuan di dalam kesatuan. Nah, ternyata bukan hanya tari Lego-Lego ya yang mempunyai pola lantai, tapi juga ada tari-tarian yang lain yang ada di seluruh Indonesia yang mempunyai pola lantai. Di sini ada pola lantai vertikal, ada diagonal, ada horizontal, ada melengkung. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apa sih pola lantai itu. Mungkin ada yang belum tahu. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pada dasarnya ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tapi lemah. Selanjutnya, di sini Bapak punya video, kalian simak videonya. Nanti sambil dengarkan saja dahulu penjelasan dari pola lantai ya. Silakan disimak ya. Lantai garis lurus horizontal dan pola lantai garis lurus vertikal. Ampun jemaah, oi kami mohonkan. Baik, itulah penjelasan ataupun contoh-contoh tari daerah berdasarkan pola lantainya. Tadi ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang diagonal, ada yang garis lengkung ya. Tadi ada juga beberapa tari tarian disebutkan ya, ada yang diagonal, ada yang garis lengkung, ada yang horizontal juga ada. Itu adalah contoh-contoh tari daerah berdasarkan pola lantai. Sudah menyimak penjelasan tentang pola lantai dan juga tari kreasi. Kalian juga sudah melihat video pembelajaran. Nah, sekarang kita akan diskusi lagi. Diskusinya 15 menit. Dwi, silakan Dwi. Tari 1.
pola lantai garis lurus. 2. Tari Yospan daerah Papua, pola lantai garis lurus. 3. Tari baris gede daerah Bali, pola lantai garis lurus. Ya, ada lagi? Dari kelompok 2 cukup? Tari kipas asal daerah Sulawesi, bentuk pola lantai diagonal. Tari lego-lego dari Alot, bentuk pola lantai lingkaran. Tari jaipong asal daerah Jawa Barat, bentuk pola lantai horizontal. Tari Maluk Dadali Jawa Barat, bentuk pola lantai lingkaran. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Luar biasa jawabannya. Sudah hebat-hebat, cepat juga dalam berdiskusi. Nanti kalian kerjakan tugas yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ya, nanti tinggal kalian kerjakan untuk mencari pola lantai dan tari daerahnya. Dan juga mencari perbedaan yang ada di lingkungan rumah, sekolah, dan juga masyarakat, dan bagaimana menyikapinya. Macamnya, kira-kira siapa yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Silakan yang bisa merefleksi atau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Raisen, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Pelajaran ini tentang perbedaan kampung Cempaka, tentang tari lego-lego dan tari adat alor yang bermakna pelajari kecerah, pola dan juga kerukunan. Oke, terima kasih sih Pak. Baik, itulah kesimpulan yang bisa kalian dengar dari teman-teman kalian. Jadi kita belajar tentang sikap persatuan, sikap kesatuan, dan juga hidup rukun, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Lalu kita tadi belajar juga tentang tarian daerah, bagaimana apa sih itu tari daerah, terus juga menentukan pola lantainya yang ada horizontal, vertikal, diagonal, melengkung. Itulah pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Adakah yang ingin memimpin doa hari ini? Menutup. Dwi, silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Siap, gerak, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arianti. Nama saya Syifa Faudia dan manfaat sikap persatuan. Makna persatuan adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi bangsa yang menyatu dan utuh. Sebutkan 3 manfaat apa yang kamu rasakan dari persatuan dalam perbedaan yang terjadi di sekolah atau di rumahmu. Tidak bertengkar, banyak teman, dan saling pengertian. Segitu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.